lagi. Ini udah lama juga ya saya nggak review, nggak bikin konten ini, cuma dikarenakan kesibukan yang biasa kuli lah. Ini saya mau review ya, biar dimanapun teman-teman yang mempunyai amenity, terus permajaan apa aja sih yang misalkan yang harus diganti atau enggak, kerusakannya apa di mana gitu ya. Ini kalau mobil saya, khususnya mobil saya ini saya gantinya hampir segelondong lah ya, blok sama head. Itu yang utamanya saya diremajain, dibaruin. Nah kalau ini masih termasuk, yang head ini masih termasuk baru, maksudnya dia dari bekas copotan yang ori dari Singapura, dari Samurai. Soalnya delconya udah ngacung ke atas nih, bekasnya katananya punyanya luar yang 1.300. Nah berapa nih biayanya? Sebenarnya sih kalau soal biaya tergantung pelapak ya, belinya berapa, nawarnya berapa. Ini kalau yang saya beli ini saya saya cantumin semuanya harga-harganya. Mulai dari ini dulu ya, saya akan ngomongin dari head harganya 2.500.000. saya beli di lapaknya copotan Singapura. Ini 2,5 juta. Kemudian untuk perbaikan blok itu habis 2 juta untuk perbaikan blok saja, 2 juta ya. Dan quarter 400.000. Kemudian seal clamp 250.000. Kemudian termostat yang di sini itu 250.000. Switch temperaturnya buat fan kipas di sini nih, itu switch temperatur saya beli 140.000. Servis radiator ini habis 200.000. Kemudian ini saya beli head nggak tanpa delco ya, ini saya beli delco, ini copotan ori yang punyanya katananya punya Singapura di Samurai lah. Ini delco Samurai ini 600.000 second, tapi masih bagus nih sampai sekarang nih. Kemudian ring seher 500.000 sama quarter 400.000. Jadi kalau ditotalin sekitar 8.555.000. Itu sudah termasuk jasa turun mesin ya. Tapi kalau jasa turun mesin tergantung daerah atau enggak tergantung bengkelnya. Ada yang di 1 juta, 1,5, 2,5, 3. Dan itu beragam, bervariasi. Kalau saya mungkin kita umumkan 1,5 aja karena posisi mobil kecil. Nah harga segitu itu sebenarnya bukan patokan untuk membiayai mobil. Misalkan kita punya amenity nih, harganya sampai mahal amat ininya. Sebenarnya nggak sampai segitu. Kalau kita misalkan mobil kita angkat beli dari second, pemiliknya ngerawat, itu nggak nyampe, hanya servis aja, radiator sampai ganti oli udah, sama filter oli, sama air coolant itu juga nggak terlalu besar amat. Oli 3 liter tanpa ganti filter itu cuma 150.000, sama karburator di servis paling 65.000-an. Ya anggaplah kita habis 300.000 untuk semua all in ini untuk sekali servis. Nah kalau saya enggak, kalau saya ini cuma ganti segelondong karena emang awalnya headnya kenapa diganti. Ini head ini yang bawaannya itu udah kepapas, jadi sudah sama beberapa kali sama tukang bubut, jadi udah habis di slab. Kemudian di si jalur air radiator juga udah keriting. Mungkin di video saya ada yang ngeliat tuh, saya udah mempostingnya itu head Singapura, terus kemudian bloknya seperti apa gitu. Oke, ini saya ulang lagi ya, takut nggak ada yang belum paham. Ini head 2,5 juta. Kemudian
si perbaikan blok itu 2 juta, Delco 600.000, ring seher 500.000, terus beli oli 215.000, servis karburator 200.000, switch temperatur gitu, maksudnya switch temperatur yang di intake sana itu 140.000, termostatnya 250, seal plate 250, quarter 400. Jadi total ya sekitar 8.500-an, 8.550.000. Itu udah baru partnya sama ongkos jasanya 1.500.000, jadi 8.550.000-an lah ya. Sebenarnya kalau ditotalin semua sama yang kecil-kecil itu mungkin lebih, tapi saya hanya menggunakannya yang umum aja, yang maksudnya yang pita yang gede-gede. Nah, untuk masalah blok itu kan saya servis 2 juta. Sebenarnya pilihannya begini ya, servis 2 juta, 2 juta itu ada 2 pilihan. Satu, servis sampai 2 juta di blok semua, direkondisi kembali, diulang lagi, dicor, ada yang selek dicor atau nggak di slab dibagusin, di honing lagi, di counter atau gimana, itu mungkin servisnya sampai segitu. Tapi pilihan keduanya ganti blok, karena di copotan-copotan kalau di internet juga ada yang ngejual segelondong hanya bloknya doang, ini yang di bawah hanya nomor mesin yang berbeda. Jadi kalau misalkan kalian nih membeli blok, misalkan ada harga jual blok nih cuma 1,5 juta, ya udah beli aja, tapi blok yang lama disimpan karena kita membutuhkan nomor mesin yang di bawah itu buat perpanjangan pajak. Untuk head ini 2,5 juta, saya beli, saya tawar. Sebenarnya sih harganya ini nawarnya gila ya, 4 juta, ini cuman head doang. Ini saya tawar 2,5 juta. Ini usah 2,5 juta itu udah sama jeroan ya. Jadi kita tinggal plug and play aja, tinggal pasang, udah nggak perlu pakai dalaman lama dikesiniin, nggak usah. Ini udah bagus, jadi udah sama jeroannya ya. Cuman delconya terpisah, saya beli terpisah ini 600.000 terpisah. Dan ini head ini udah sama flywheelnya, apa sih yang di sini tuh, gigi-gigi di sini nih, puli, maksudnya puli head udah segelondong semuanya. Nah, awalnya juga nggak warna gini ya, ini warnanya hitam, cuman saya pilok aja begini. Jika kalian ingin ganti ya, sumpamanya nih ya, mesin kalian bermasalah, misalkan kalian lihat searching aja di Google, ada yang jual seri G13 nggak, harganya berapa. Misalkan ada yang segelondong nih 3 juta, blok, head, semua piston sama jeroannya, cuman jadi maksudnya tanpa intake karburator ya, cuman blok sama head, piston, itu udah ambil kalau misalkan ada 3 juta. Tapi dengan catatan kita tahu ini mesin bagus nggak gitu, mesinnya masih bagus apa enggak gitu. Kalau saya ini beli terpisah, cuman saya cek ini masih bagus. Dan untuk yang blok itu kan terpisah juga belinya, saya beli di Jakarta Timur. Saya lihat, wah ini masih bagus, masih lubang-lubangnya seperti baru aja. Saya dibersihin semua, disikat, dipakai rinso, pakai apa di itu, ternyata masih bagus. Ya udah, jadi harga segitu maunya, masih standar lagi, makanya ada quarter gitu ya. Kalau misalkan kalian nemu di internet atau misalkan ingin mengganti seperti dibaruin segelondong mesin, kecuali transmisi ya, ini transmisi masih yang lama punya saya nih, masih bawaannya hanya unit mesinnya aja. Kalau ada yang segelondong jual, misalkan harganya 2,5 juta, blok sama head, udah dilihat bagus enggak gitu. Kalau misalkan masih bagus, ambil, itu buat cadangan aja. Takutnya yang namanya mesin udah umur 30 tahun, kalau masih kepake itu jarang-jarang ada yang bagus. Kalaupun yang bagus itu yang ngerawatnya benar-benar itu Pak Camat atau nggak Pak kelasnya style Pak Lurah lah, itu mesinnya sampai bagus gitu, itu jarang-jarang ya. Jadi kalau ada yang jual harga di bawah 4 juta
blok sama head sama jeroannya apalagi lebih bagus, sama delconnya juga segelondong, udah ambil. Itu termasuk harga yang relatif kejangkau. Maksudnya ya keadaan good condition, masih bagus, layak pakai. Jangan yang ada baunya selek atau udah bosingan. Yang bosingan saya saranin jangan, itu harus dibosing, itu nggak bisa bosing. Head sama blok kalau ada baut yang selek itu nggak bisa dibosing atau disenai ulang di drat, itu saya rasa itu nggak bakal ini. Yang bagus itu dicor di drat ulang. Ya itu dia. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, kok mas sampai mahal amat segitu ya. Saya bilang kembali ke awal tadi, semua pelapak yang menjual spare part yang kayak mobil ini itu ya tergantung kita nawar sama dia, tergantung jualnya dan kondisinya. Sebenarnya sih mobil ini tuh jujur perawatannya ini udah ada kali sebulan ini saya nggak bawa jalan, cuma dipanasin aja 3 hari sekali. Ini nggak rewel-rewel amat. Yang utama itu cuma servis oli, ganti oli, karburator udah, sama cek air gitu kita biasa beli sendiri. Oli juga saya ganti sendiri. Terus filter oli juga kalau ada kuncinya kita bisa sendiri. Sebenarnya sih semua serba bisa sendiri. Cuma kalau untuk pemasangan ini kan saya perlu tukang bubut karena kan udah oversize ini. Ini saya udah oversize 50. Jadi kemungkinan ya dibubut lagi gitu, apa di si lubang-lubang pistonnya kita di holding lagi, di coulter lagi. Nah itu aja sih yang misalkan permajaan yang saya lakukan untuk mobil ini. Mungkin untuk teman-teman yang ingin diremajakan sebenarnya banyak ya. Kalau mau benar-benar remaja banget mah ya banyak banget, bisa mungkin lebih gede. Soalnya di teman saya juga ada yang sampai 20 juta tapi mesinnya nggak begini ya, dia udah injeksi semua. Yang cc-nya udah naik 1500 1600. Kalau ini masih standar, saya biaya segitu. Itu juga dengan mengganti head sama blok. Itu orang jarang-jarang itu kalau misalkan ganti head sama blok itu. Cuman karena mobil ini dulunya kendalanya cuman jalur airnya udah keriting sama head sudah tipis, ya udah terjadi kebocoran. Nah untuk ininya apa, kalau misalkan kalian mengambil unit mobil ini ya mungkin jarang-jarang ya blok yang rusak, head yang udah nggak bisa pakai, itu tergantung yang si pemilik sebelumnya. Jadi apa namanya ya pinter-pinter orang memilih mobil lah. Misalkan mau ngambil mobil unit amenity ya kita setidaknya begini, ini hanya saran, ambil montir satu atau teman yang mengerti akan mobil, bayar dia 300-400 ribu untuk ngecek mobil. Itu aja saran dari saya kalau misalkan kalian ingin membeli unit amenity seperti ini. Barengin sama montir, bayarin dia, jadi nggak jadi terserah dia, itu aja. Nanti dia yang ngecek keseluruhannya. Kalau kita kan ngecek mobil nih dulunya ya, kita nggak pernah buka head sampai blok, itu nggak pernah dibuka karena kita ketahuannya bagus aja, itu kering, semuanya kering dan kayaknya nggak ada kendala. Awalnya juga jalan biasa normal ya, kelamaan karena ya sayanya mungkin teledor tempo hari atau nggak ininya bloknya dalamannya mungkin udah kelamaan nggak dibuka-buka atau ininya. Saya dulu kejadiannya di sini, ini bocor tetes 2 tetes nih, netes dulu di radiator sampai terjadinya overheat dan switch temperatur yang di dashboard itu nggak nyala karena itu putus kabelnya di sana tuh. Nah, itu dia. Jadi waduh, udah itu beban saya, ya udah saya ganti ya permajanya seperti ini. Ini harga yang tadi itu saya tidak cantumin dengan kabel-kabel ground, dengan itu saya nggak cantumin itu di luar dari mesin ini. Mesin ini sekian semuanya ya udah itu di luar aja lah.
biar yang mesin aja. Ini udah sebulan ini ya ngejogrok begini aja nih, nggak jalan-jalan karena pandemi PPKM. Jadi hanya dipanasin doang, sama temannya juga tuh si Buluk tuh. Ini temannya udah beberapa bulan di situ nggak, ini seminggu sekali kalau dia mah tuh. Kalau ini kita seminggu sekali, dia ini 3 hari sekali, dia seminggu sekali tuh baru dipanasin tuh. Oke, kita coba deh panasin dulu ya. Oke, nyala semua. Kita start coba. Oh, masih nyala teman-teman. Padahal ini udah 4 hari kali ini saya nggak panasin. Masih nyala, masih cek dur. Nah itu dia aja ya. Teman-teman, itu dia biaya peremajaan yang saya lakukan untuk mobil ini aja ya. Ya mudah-mudahan bila teman-teman punya kendala mobil yang ini, mudah-mudahan nggak seperti saya gitu. Ini ya beban saya aja, biarin harga segitu. Sebenarnya kalau misalkan keseluruhan ini mungkin bisa lebih mahal lagi ini kalau sama body. Tapi body sih nggak apa-apa, ini masih bagus. Jadi nggak ada yang ada yang perlu diperbaiki. Hanya saja dari mesin doang masalahnya dulunya. Dan sebenarnya juga daripada body, mesin itu kalau kata orang jauh lebih murah. Ini saya kalau kalian bisa ngerjain sendiri ya, bongkar sendiri atau pasang sendiri, blok 2 juta, head 2,5 juta. Kalau piston masih bagus, ganti ring seher aja udah habisnya paling 5 juta. Sama oli-oli, semuanya oli semua, terus air coolant, air ini paling habisnya 5,5 kurang lebih. Itu kalau dikerjain sendiri. Tapi kalau saya berhubung saya kerja, saya kuli, jadi saya tinggal di bengkel aja, biar orang bengkel yang spesialisnya yang menanganin mobil ini. Ya alhamdulillah ini mobil sudah 3 kali PP ke daerah Ciamis, Banjar, Pangandaran, udah 3 kali PP ini mobil ini ya. Dan terakhir itu ke Lebak, ke Banten kemarin ya, saya posting itu. Mobil nggak ada masalah, malah justru irit. Saking iritnya mobil ini, dari full tank dari Jakarta sampai ke Lebak itu cuma habis 1/4 saja. Aduh, ini kalau kita ngobrolin mobil ini durasinya lama ya. Ini hanya ini aja, ini peremajaan saya aja, totalnya habis sekian segitulah. Mungkin belum cukup untuk sampai ya, banyak teman-teman sampai 20 juta, 25 juta, ada yang sampai 60 juta ini untuk mesin aja loh. Kalau kalian yang hobi mesin mobil dirubah atau dinaikin cc-nya, ganti mesin sport juga bisa gitu. Tapi ini mah kita ngomongin standarnya, udah standar. Karena saya yang beli ini head Singapura yang Samurai ini termasuknya masih golongannya standar. Karena kalau di Katana di kita itu F10A 1000 cc. Kalau di Jepang, di Singapura dia udah memakai 1300 cc dengan seri G. Kalau di sini di Indonesia Katana atau Jimny itu masih memakai F10 sama dengan carry ya. Kalau ini karena berhubung Katananya punyanya Jepang, punya Singapura ya, udah seri G, dia 1300 sama dengan Esteem Amenity yang 1300. Nah, mungkin hanya itu aja ya teman-teman. Ini harga-harga part yang saya ganti itu saya part-part besar aja ya, part-part umum, part-part yang inti vital. Untuk selebihnya ya kayak misalkan pompa bensin atau resistor itu masih kejangkau murah, itu 90.000. Ini cuma 50 ribuan, 70 apa berapa ya, paling gede 90.000. Selebihnya ya paling ganti aki. Itu aki 700.000 itu.
Tapi itu di luar mesin. Yang saya omongin tadi itu hanya mesin ini aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada perbaikan besar ya. Cukup kalian rutin itu oli, air, udah cek itu aja. Udah lagi batuk, sorry. Jadi ya itu aja ya teman-teman. Yang perlu diperhatiin adalah oli dan air di sana itu selalu kita cek. Ini oli si airnya masih di atas slow, jadi masih oke. Olinya juga di garis titik 2 di atas juga masih oke. Dan ini masih nyala, masih bagus lah, masih udah 4 hari ini nggak nyala. Dan sama temennya tuh, saking ppkm ini nggak pernah jalan. Ya udah teman-teman, segitu aja ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini hanya pengetahuan aja, hanya pribadi saya aja. Biaya-biayanya saya jabarin semua di sini. Ya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.